warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk netizen. Masih kita berjumpa lagi dengan Membaim. Tapi kali ini malam ini kita akan membahas sedikit tentang kemistisan uang ini. Ya. Nah, untuk itu kita langsung aja ke Membaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mistis uang persugihan era tahun 50-an. Yang pertama kali persugihan dilakukan oleh para dukun, ya, pengganda uang. Oke, untuk itu ini uang ini sangat mistis ya di eranya. Uang persugihan di era tahun 50, yaitu tahun 1959. Ya. Oke. Ya, tentunya seperti ini, belakangnya seperti ini. Ya. Kenapa demikian? Karena uang ini sangat unik. Di depannya dia seri bunga. Ini dikatakan tahun 59 itu seri bunga, mulai dari 5 rupiahnya sampai 1000 rupiahnya. Seri bunga. Sementara di belakangnya itu seri burung. Ya. Sama Cerita, dengan ya 5 rupiahnya sampai dengan 1000 rupiahnya. Ini Tapi, jadi uang 100 ya? Ya, 100 rupiah. Dan ini ejaannya boleh Mas dideketin? Ya. Boleh saya pegang dulu ya? Silakan. Dan silakan keasliannya, dia sudah ada gambar burung Garuda. Jadi teman-teman lihat, ini masih tulisannya Jakarta ya? Ya, di Jakarta. EYD ya, belum disempurnakan bahasa Indonesia kita. Ya, betul. Dan inilah uangnya. Nah, menurut Mas Baib, katanya dulu ini uang sering digunakan sebagai media spiritual seperti itu pesugihan. ya. Pesugihan. Namun itu adalah sebuah cerita pada masa itu. Nah, gitu. Nah, jadi kita mau mendengar nih kisah mistis tersebut. Apa yang terjadi sebetulnya yang paling parah terhadap pesugihan yang menggunakan uang ini, Mas? Di eranya itu, awal mulanya persugihan para dukun itu dikarenakan uang ini sangat unik. Ya. Sangat unik karena dia itu di depannya itu ada bergambar bunga, di belakangnya itu ada bergambar bunga. Satu-satunya uang persugihan di era tahun 50-an, yaitu 59. Nah, disinilah uang ini sangat mistis. Nah, kemistisan uang ini kita bisa terlihat dari bentuk coraknya ya. Bentuk coraknya ini boleh sudah dilihat coraknya ini. Lihat netizen, perhatikan. Ya, coraknya ini, motifnya ini tidak karuan ya. Motifnya itu, nah, boleh dilihat. Nah, dikatakan bunga tidak. Nah, disinilah dia letaknya itu. Nah, terus yang keduanya itu di belakangnya itu seperti seri hewan. Nah, dia itu seperti seri hewan di belakang karena sangat unik. Nah, kebetulan para dukun di zaman era 90-an itu memakai ini untuk persugihan. Kita tidak tahu. Kebetulan saya tidak lahir di tahun 50-an, tapi saya lahir di tahun 70-an. Jadi kita tidak tahu mengapa uang ini dipilih para dukun untuk persugihan di masanya. Seperti itu menurut saya. Mas, ini dari cerita Mas kan bilang ini uang ya sebagai sarana pesugihan. Sebetulnya bukan hanya uang sih, sebetulnya banyak benda-benda lain kan gitu mungkin. Tapi ya kita karena ada benda ini ya tidak salah kalau kita membahas ada misteri apa di balik uang ini. Nah, tadi Mas sudah jelaskan ya uang ini digunakan untuk sarana spiritual, pesugihan dan lain-lain. Ini korbannya ini yang Mas pernah dengar ini. Apakah ada yang sampai meninggal dunia atau gimana? Mungkin bisa sedikit ceritakan, Mas. Ya. Jadi terima kasih, pertanyaan tadi cukup bagus sekali ya. Saya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan uang ini. Kenapa sampai jadi uang persugihan. Kisahnya, dulu itu ada seorang gadis. Ya, gadis ini suka kepada seseorang laki-laki. Jadi laki-laki ini tidak punya pekerjaan atau sesuatu mahar untuk diberikan kepada sang gadis. Akhirnya si laki-laki tadi pergi untuk mencari seseorang, yaitu orang pintar atau di kalangan masa itu dukun, kalau sekarang itu dibilang paranormal, untuk membuat perjanjian atau persugihan.
Maka dari itu dibuatlah keputusan untuk sesuatu yang ritual, yaitu uang ini menjadikan persugihan. Nah, tapi tidak berlangsung lama, akhirnya si pria tadi mendapatkan harta yang cukup banyak, berlimpah, dan menikah dengan si gadis tadi. Akhirnya tidak bersangka lama si gadis tadi meninggal dikarenakan apa? Uang itu tidak berkah. Nah, karena kita harus persugihan. Yang hasil yang lebih sempurna itu yaitu kita mencari rezeki dengan halal, dengan tidak mengambil persugihan. Nah, yang kedua, ada juga beberapa dukun ingin mengambil jalan pintas dengan cara persugihan. Cerita yang telah saya ceritakan tadi, makanya banyak para netizen mungkin ingin membuat persugihan seperti itu. Tapi menurut saya lebih bagus, alam bagusnya kita tuh tidak membuat sesuatu perjanjian dengan jin atau persugihan apapun untuk mencari rezeki ya secara pintas. Ya, betul. Ya, seperti itu Bang Ya, Ahmed. betul. Apa Bang Ahmed mau menceritakan Ya. agar lebih Lanjut lagi dulu. kita? Lanjut dulu. Oke. Nah, untuk itu kita harus banyak berdoa dan bersyukur apa yang Allah telah memberikan kepada kita, agar kedepannya kita rezeki itu lebih bermanfaat, kita bisa lebih bersyukuri lah ya, agar para netizen ya, agar tidak mengambil jalan pintas, karena apapun kita lakukan akan hancur dengan sendirinya. Kita berbuat pertama kali itu berhasil, ke belakang harinya akan celaka kepada anak dan istri kita. Menurut saya seperti itu. Oke. Untuk selebihnya saya serahkan kepada netizen. Dan Muhammad. Silakan. Yang penting pesan dari kami, walaupun sedikit rezeki dikasih Allah, syukurilah. Amin. Baiklah, Mama Im dan saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang untuk membela kebenaran, hancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya.